Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menampilkan diskusi kami lewat video YouTube yang berjudul Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Latar belakang, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan umat Islam. Tentunya harus dipahami secara mendalam. Al-Quran telah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagai Al-Quran ini terdapat ayat-ayat muhkamat dan bagian lagi mutasyabih. Ali Imran ayat 3. Ayat muhkamat dipahami sebagai yang jelas dan nyata tanpa memerlukan takwil, sementara ayat mutasyabihat dipahami sebagai ayat yang samar sehingga masih membutuhkan takwil. Berbeda dengan tafsir, takwil menurut Al-Quran adalah menerjemahkan ayat sesuai dengan keasliannya, sementara tafsir menerangkan kembali ayat-ayat yang sudah jelas aturan hukumnya. Pengertian Al-Muhkamat dan Al-Mutasyabih. Secara etimologi, kata Al-Muhkamat berasal dari ihkam dan memiliki banyak makna. Namun dari sekian banyak makna yang disepakati menurut Az-Zarqani bermakna al-manu, yang berarti tercegah. Dalam Buhut Al-Mutanawiyah fil Ulum Al-Quran, Al-Muhkam berasal dari al-ihkam yang berarti kemampuan atau kemahiran, sementara mutasyabih berasal dari kata syabahah yang berarti penyerupaan dalam makna karena adanya keserupaan dan bentuk tersebut mengakibatkan terjadinya kesamaran makna. Sikap ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabihah. 1. Mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabihat ini dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Para ulama salaf mengharuskan kita berwakaf atau berhenti dalam membaca. 2. Mazhab khalaf, yaitu orang-orang yang mentakwilkan atau mempertangguhkan lafal yang mustahil zahirnya kepada makna yang layak dan dengan zat Allah dalam memahami Quran surat Al-Imran ayat 7. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya itu Fawatu Perkenalkan, baiklah saya akan melanjutkan dari kelompok 9 itu pada pagi Indika, itu Fawatu al-Suwar. Istilah Fawati adalah jamak dari kata fatih atau fatihah yang secara lugawi berarti pembuka, sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi Fawati al-Suwar berarti pembukaan surah karena posisinya berada di awal surah-surah dalam Al-Quran. Di antara pembukaan itu ada yang berbentuk huruf terpisah atau al-muqatta'at, kata maupun kalimat. Semua bentuk ini memberi kesan tertentu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memahami tafsir Al-Quran. Selanjutnya adalah hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari adanya ayat-ayat mutasyabih. Pertama, mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya, sehingga dengan demikian menambah pahala. Kedua, seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, niscaya hanya ada satu mazhab, sebab kejelasannya itu akan membatalkan semua mazhab selainnya. Selanjutnya, hal ini akan mengakibatkan para penganut mazhab tidak mau menerima dan memanfaatkannya. Itu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Fawati suwar yang berarti permulaan surat. Fawati adalah jamak dari Fatihah yang berarti pembuka dan suwar adalah jamak dari surah yang berarti surat. Baiklah, sekian pemaparan materi diskusi kami. Kepada teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, bisa bertanya lewat komentar.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.